Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Kamsiati, asal dari SMA Negeri 8 Jakarta, asal perguruan tinggi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi program pendidikan profesi guru Daljab kategori 2. Berikut formulir saya. Perekaman ini diambil pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 8.00 sampai pukul 10.30. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas boleh disiapkan dulu. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Semua dalam kondisi yang baik hari ini? Oke, saya dulu ya. Alimatul Zahra, hadir. Brian Jona, Daniel Salahuddin, Dion Aleta, Irhan, Fajar. Hari ini kita akan mulai pelajaran baru tentang teks negosiasi. Tapi sebelum masuk ke materi, pernah nggak sih teman-teman itu punya keinginan sesuatu ke orang tua atau ke kakak kalian? Pernah nggak punya keinginan pengen minta tambah uang jajan atau pengen izin studi tour itu? Pernah nggak? Coba kalau ada yang pernah boleh tunjuk tangan. Ya, coba Jessica dulu. Ya. Coba ceritakan pengalaman kamu pernah meminta sesuatu izin kepada orang tua atau minta tambahan apa gitu? Misalnya izin itu saya biasanya izin buat pergi ke rumah sama teman, keluar rumah sama teman, terus kayak mami boleh nggak ini diizinin nggak besok buat pergi gitu. Oke. Terus biasanya langsung diizinkan atau Biasanya dibilangnya ntar tanya papa dulu. terus pas tanya papa? Boleh. Oh, boleh. Oke. Ada syarat yang diajukan nggak oleh mama? Ada. Soal kalau mendadak itu nggak boleh biasanya. Oke. Kalau mendadak nggak boleh, terus ada batas waktu kan? Biasanya kalau Ada karena nggak boleh sampai malam. nggak boleh sampai malam. Oke. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Jessica. Oke, itu ya. Jadi hal sederhana sebenarnya kita sering terapkan di rumah itu kalau kita menginginkan sesuatu, misalkan pengen pengen izin keluar rumah atau izin beli tambahan minta tambahan uang untuk beli buku, itu pasti kan kita punya pengajuan dan orang tua kalian punya syarat biasanya. Oke, mama izinkan kamu mau ganti handphone baru, tapi syaratnya harus peringkat 1. Nah, biasanya sering kayak gitu kan. Nah, itu namanya contoh sederhana negosiasi dalam kehidupan kalian. Kita akan belajar tentang negosiasi ini. Kenapa sih negosiasi ini perlu kita pelajari? Kenapa kita perlu punya kemampuan bernegosiasi? Karena ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian seumur hidup kalian. Selama kalian masih membutuhkan orang lain, maka skill negosiasi ini akan tetap digunakan. Oke, jadi dasarnya adalah selama kalian berbicara dengan orang lain, selama kalian masih membutuhkan orang lain, negosiasi ini pasti akan sering terjadi di kehidupan kalian. Ini kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi, lisan maupun tertulis. Kemudian menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan ataupun tertulis. Kita jadi akan belajar dulu bagaimana kita mengajukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan akhirnya kita menyepakati penawaran tersebut sehingga negosiasinya berhasil. Karena sebuah negosiasi dikatakan tidak berhasil kalau tidak ada win-win solution. Ini nggak berhasil nih karena si A sama si B tidak memiliki kesepakatan yang sama, maka negosiasinya dianggap gagal. Kita akan pilih karakter dulu. Ibu sudah menyiapkan ada 5 karakter. Warna merah, warna pink, dan warna putih. Sesuai kursinya aja ya, supaya
kita lagi pengen di ini sama pengen di semua sudah punya karakter masing-masing. Salah satu dari kalian akan dijadikan impostor. Boleh semua tutup mata. Tutup mata nggak bergerak. Kalau tadi tutupnya pakai tangan ya. Nah, biar lebih meyakinkan. Oh gitu jangan. Jadi dia ngarep aja dulu. Silakan melek kembali. Oke, salah satu dari kalian satu tim menjadi impostor. Ibu pastikan kalian nggak tahu siapa karena ibu tidak melangkah, jadi kalian nggak tahu arah larinya itu kemana. Oke, hari ini kita akan bermain sambil belajar dengan menggunakan media Among Us ini. Jadi nanti teman-teman akan satu tim kalian ada yang jadi impostor. Nah nanti kita satu kelas bekerja sama, kecuali Priti ya, kalian akan bekerja sama untuk mencari siapa impostornya. Karena kalau impostornya yang tidak tertebak sampai akhir, maka impostor yang akan menang. Tapi kalau misalkan impostornya tertangkap, berarti satu kelas yang akan menang. Ya? Jadi impostornya bisa membunuh kita? Bisa. Impostornya bisa membunuh kalian. Berarti impostornya itu satu tim? Ya. Dua orang. Satu tim. Satu tim. 4 orang. Cara membunuh kalian, pertanyaan yang bagus. Cara bisa ngebunuh kita nggak bu? Di teman-teman yang lain bisa dibunuh bisa. Jadi nanti di dalam permainan ini ada beberapa pertanyaan yang kalau jadi impostor akan menunjuk warna merah, kuning, hijau atau biru terserah impostor. Kemudian kalau si yang ditunjuk itu tidak bisa menjawab, maka nilai impostornya nilai tim berkurang 100. Jadi kalian akan dimodali awal nilainya 500. Jadi kalau salah maka nilainya di minus 100. Jadi impostornya nggak dapet poin. Nah nanti tinggal di akhir siapa yang paling tinggi. Gitu. Yang paling tinggi yang akan menang kalau impostornya kalau impostornya tertebak. Misalnya impostor tertebak, maka yang paling tinggi adalah yang menang. Tapi kalau impostornya tidak tertebak, maka mau setinggi apapun poinnya tetap impostor yang akan menang. Skor awal dulu dikasih modal 500. Gantungin nanti impostornya berhasil atau tidak untuk menjatuhkan tim kalian. Sudah siap? Ya. Apa sih yang terlintas di benak kalian kalau mendengar kata negosiasi? Tentang tawar menawar, tentang persetujuan, apalagi kesepakatan bersama, apalagi tentang bagaimana kita mencoba mempengaruhi orang lain. Itu sebuah prestasi loh ya, bisa mempengaruhi orang lain sampai bisa menghasilkan deal yang lumayan. Apalagi kalau teman-teman yang di organisasi pasti sering banget negosiasi, entah sama bapak ibu guru, entah sama orang tua kalian, entah sama kakak kelas, pasti sering kan menggunakan itu. Kita masuk ke pengertian. Impostor boleh nanti disiapkan dulu mau siapa yang di negosiasi ialah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Jadi bisa antara satu dengan organisasi atau antar individu juga bisa. Itu ada logo sabotase, berarti impostor boleh bersiap untuk memilih siapa. Yang lain boleh, semuanya boleh tutup matanya. Impostor. Oke. Boleh dibuka lagi matanya? Oke, impostor sudah menunjuk yang pertama di sabotase adalah kelompok putih. Silakan kelompok putih. Waktu menjawab 1 menit. 1 menit nggak cukup ya? 2 menit deh.
4, 3, 2, 1. Yakin jawabannya salah. Minus 1 ya. Kalau yakin bukan negosiasi. Ini lagi berargumentasi. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Yang lain ada pertanyaan berkaitan soal yang ini? Belum? Oke, tujuan dalam bernegosiasi yang pertama itu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi. Poin utamanya adalah punya persamaan persepsi. Kalau orang sudah tidak punya persamaan, persepsinya sudah tidak sama, maka dia biasanya tidak bisa bernegosiasi. Ya nggak perlu lagi negosiasi, orang kita aja visinya aja beda gitu ya. Maka biasanya orang-orang yang bernegosiasi itu sebenarnya punya tujuan yang sama, entah sama-sama mencari cuan atau mencari keuntungan, atau sama-sama punya idealisme tertentu yang membutuhkan kerjasama, atau ada hal yang membuat ini harus bekerja sama, kalau sendiri nggak bisa. Nah, ini ada yang hal kayak gitu. Kemudian, apa yang penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama? Biasanya ada kesamaan masalah, misal daerah rumah kalian depan jalannya itu rusak, butuh diperbaiki jalannya. Nah, maka perlu ada negosiasi dengan pihak-pihak terkait supaya jalanannya diperbaiki, supaya jalanannya lebih nyaman untuk dilewati. Kayak gitu. Jadi ada masalah bersama yang harus segera diselesaikan. Kemudian dua-duanya mencapai kondisi saling menguntungkan. Kalau hanya menguntungkan salah satu, biasanya orang nggak mau negosiasi. Ah, kamu doang yang untung, saya nggak untung, saya nggak mau negosiasi. Negosiasi kita bakal. Nah, itu makanya perlu ada win-win solution, ada hal yang bisa dua-duanya itu merasa untung, tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Ya, ada pertanyaan kah berkaitan dengan tujuan tes negosiasi? Meskipun sebenarnya kalau kita bernegosiasi sama orang tua yang sering rugi karena dimintain uang, minta uang buat tambahan beli apa, misal beli tas baru, beli handphone baru, beli barang baru, padahal mereka rugi sebenarnya kan, tapi namanya orang tua yang sayang tiada tara lah ya. Silakan tutup matanya dulu. Impostor silakan pilih siapa. Oke, tutup mata. Lama jangan ngintip lama. Oke, boleh buka lagi matanya. Impostor memilih kelompok kuning untuk disabotase. Kelompok kuning ya, siap. Pertanyaan kedua. Silakan. Terbaca kan? Dua, satu. D. Bu. Salah, dan dia tadi Bukan memaafkan. bukan minta maaf, Bukan minta maaf. kita tambah waktu. Jawabannya yang jadi pertama. Pilihannya minta maaf dulu karena terlambat. Akhirnya minta waktu kan, tapi karena Kumianya baik hati, akhirnya diundur ulangannya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya cuma minta waktu doang. Sabar ya. Kuning minus 100. Mau berunding dulu kah? Siapa impostornya atau masih Sampai panas kan? Berunding dulu. Negosiasi sementara ya. Putih 400, kuning 400. Oke, sudah ditentukan siapa impostornya? Dari kelompok pink siapa? Kalaupun salah ya nggak masalah. Kita
dua kali diskusi ya buat apa namanya nanti. Ini diskusi pertama. Merah. Merah apa dasarnya? Jadi pertama kita melihat yang namanya gerak-gerik gitu. Karena body language itu nggak bisa bohong. Nah, biasanya kan body language kita juga melihat mata-mata orang yang nggak jelas. Saya jelaskan. Ini kalau misalnya diskusi mereka pintar sih diskusinya kayak gini ya, langsung ngumpul gitu. Maksudnya kayak itu kelihatan kayak bohongan. Ya, itu kayak tulis. Warna putih. Merah. Kenapa? Kalau menurut saya kan kalau misalkan dari segi kamera, kalau dari segi kamera pasti yang sendirinya antara dua ini kan mungkin belakang biar kelihatan secara gambaran. Dan juga dan juga pada saat kita merem kan saya pernah di rekan pas saya bangun tuh ini kan bangunnya pas buka mata kan, pas saya buka sini mereka udah posisi berdiri gini. Kalau yang nyebelin Mereka nggak setuju. Wah. silakan di merah apakah mau menjawab? Gitu sih, Woi. Ya merah. Ya Kita lihat zoom nengok ke kalian pas Bu Titi bilang tunjuk imposter. Terus juga Bu Titi pas bilang imposter, silakan tunjuk, terus kayak Bu Titi tuh suaranya marahnya ke sana. Iya. negosiasi belum? Akhirnya kamu dia. Kasih kesempatan kuning berbicara. Silakan berbicara. Kelompok kuning. Imposternya kuning. Kenapa tunjuk diri sendiri? Ini melanjutkan karena Ada untuk kamu. saya ini impostor. Oke, ada 3 nama yang muncul, 3 kelompok warna pink, merah, sama kuning. Yang menurut kalian impostornya merah, tunjuk tangan. Kuning. Pink. Oke, apakah kita berdasarkan hasil voting merah memiliki angka tertinggi dalam penentuan suara impostor? Apakah kita sepakat merah itu impostor? Gak mau nunggu, karena masih ada satu lagi diskusi loh. Emangnya kenapa misalnya di sekolah? Kita lihat hasilnya. Bisa jadi Braille loh. Kalau impostornya sama, berarti kan nanti yang nilai tertingginya yang menang. Ini yakin nih. Kalau lagi Satu lagi diskusi lagi. Lagi nggak? Lagi. Kita lanjut ke unsur pembangun negosiasi. Dalam bernegosiasi itu ada unsur-unsur yang harus ada, karena kalau tidak ada maka negosiasinya nggak akan berhasil. Tidak akan terjadi negosiasi tanpa partisipan. Bisa nggak negosiasi diri sendiri? Hai diri sendiri. Hari ini kita boleh sih kalau kalian lagi mau merefleksi diri sendiri, tapi nggak negosiasi bentuknya karena kalian ngobrol sendiri. Iya, paling tidak ada 2 orang lah antara kamu dan si dia. Dia. Antara kamu dengan orang tua, atau antara kamu dengan kakak, antara kamu dengan guru, antara kamu dengan siapapun itu boleh bernegosiasi. Pokoknya minimal partisipan itu 2 orang. Kemudian lanjut ada perbedaan kepentingan. Kalau kepentingannya sama biasanya contoh ya, misalkan Jul sama si Jai mau makan gitu. Nanti makan nasi katsu yuk. Oh yaudah ayo. Nah, berarti nggak ada negosiasi di situ. Karena sama-sama pengen makan nasi katsu di kantin. Tapi kalau Jai sama si Jul, Jai minta nanti makan nasi katsu yuk, terus si Julnya bilang
jangan nasi katsu deh, kita makan nasi teriyaki aja. Ya bosan. Nah, kalau sudah ada perbedaan kepentingan maka dia bisa negosiasi. Si A pengennya apa, si B pengennya apa. Tapi kalau sama-sama pengen yang itu, ya udah nggak ada negosiasi, bentuknya diskusi biasa. Ya itu yang membedakan negosiasi dengan diskusi. Karena kalau diskusi sudah pasti pembahasannya sama aja, gitu apa yang mau dibahas. Kemudian yang paling penting ada pengajuan dan penawaran. Ada yang diajukan, ada yang ditawarkan. Kalau nggak ada yang diajukan, nggak ditawarkan, nggak jadi negosiasinya. Kemudian yang terakhir, penentu negosiasi itu berhasil atau tidak ada persetujuan atau kesepakatan bersama. Kalau tidak sepakat, maka ya udah negosiasinya gagal. Makanya diperlukan ada hasil akhir win-win solutionnya apa dari diskusi tersebut, dari negosiasi tersebut. Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh tutup mata kembali. Ya ibu, diam di sini deh biar nggak kelihatan. Apaan sih? Kamu tuh mimpi curang banget. Ya gimana pakai masker bu? Oke, impostor, silakan siapa yang mau disabotase? Oke, boleh dibuka matanya. Impostor memilih tim merah untuk disabotase. Bisa jadi. Bisa Jawabannya B. Jawabannya B. Tidak terdapat kalimat negosiasi. Jawabannya betul. Oke, kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Dalam teks negosiasi itu punya struktur sendiri. Yang pertama ada orientasi. Seperti biasa ya, setiap teks itu pasti ada orientasi di awal. Nanya dulu berapa harga sekilo mangga ini? Mangga ya, ini sapi. Bukan mangga. Kemudian penjualnya menjawab 20.000 murah. Ada pengajuan dari pembelinya, boleh kurang kan Tom? Terus ditanya lagi, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, langsung kokon. Nah ini bentuk negosiasi karena ada perbedaan kepentingan nih. Yang satu pengennya dikurangin, yang ini nggak mau dikurangin harganya. Akhirnya ada pengajuan, ada penawaran. Iya Bang, nanti harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Belum boleh Bu, 28.000 ya, biar saya dapat untung. Nah, ini makanya ada bentuk negosiasi di sini, ada penawaran. Nah ini lanjutan ini. Baiklah, saya boleh pilih sendiri kan Bang? Boleh, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya rugi. Kemudian dijawab lagi, ya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kemudian saya jamin dulu kalau dia busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo. Nah dari 3 kalimat terakhir adalah kalimat persetujuan. Si pembeli dan penjual akhirnya sepakat untuk mendapatkan harga 28.000 dengan 3 kilo, tapi tidak boleh ambil yang besar-besar. Ya, jadi ini ada persetujuan. Kalau ini tidak ada persetujuan, maka tidak jadi ada jual beli. Boleh tutup mata lagi. Tutup mata, jangan curang. Impostor, silakan pilih tim yang akan disabotase. Brian ngapain? Oke, boleh dibuang kembali matanya. Kita nanti orang mau sabotase tim warna pink. Biar rata. Oke, silakan tim warna pink sudah menentukan jawaban. tidak Apa jawabannya? persetujuan. Iya betul. Jadi kaidah pembahasan dalam teks negosiasi yang pertama menggunakan bahasa yang santun, wajib pakai bahasa yang baik dan benar, gitu ya, santun ke orang lain. Kemudian penggunaan bahasa yang biasanya persuasif, mempengaruhi. Maka ini yang terjadi hari ini adalah kalian berusaha saling mempengaruhi
Menurut kalian siapa impostornya? Nah, ini selanjutnya. Kemudian berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu maksudnya seperti ini. Ketika ada teman, misalkan Zahra ke Bu Titi, Assalamualaikum Bu Titi, terus sama itu jawab Waalaikumsalam. Kenapa Zahra? Itu namanya satu pasangan tuturan. Ketika ada yang bertanya, teman direspon. Itu satu pasangan tuturan. Kemudian dijawab lagi. Saya mau memberikan data anak-anak yang belum bayar uang kas, misalkan. Terus ibu merespon lagi, oh siapa saja nama-nama di sini berikan ke ibu. Nah itu berarti ada dua pasangan tuturan. Karena ada dialog antara Bu Titi dan Zahra berkaitan dengan uang kas tadi. Kemudian kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dirugikan, itu wajib ada. Kemudian bersifat memerintah dan menerima permintaan. Makanya negosiasi itu biasanya ada satu yang harus mengerjakan hal tersebut. Contoh kalau kalian minta upgrade handphone ke orang tua, berarti kan yang menerima perintah adalah orang tua kalian. Karena harus cari uang lagi buat beli handphone baru. Kemudian didasari fakta yang kuat dalam argumentasi. Ketika bernegosiasi perlu ada argumentasi yang tepat kenapa kalian membutuhkan hal tersebut. Pak minta handphone baru, kenapa alasannya handphone baru? Misalkan ada rusak gitu ya, itu harus jelas alasannya apa. Itu makanya disebut dengan ada fakta dan fakta yang kuat dalam berargumentasi. Oke, silakan ada sabotase lagi. Oke, silakan impostor mau sabotase siapa? Oke. Silakan dibuat kembali matanya. Aduh. Sabotase terakhir kepada tim putih. Alhamdulillah. Oke, tim putih siap ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Argumentasi, jawabannya salah. Jawabannya itu pasti. Bu, siapa Bu? Impostornya siapa Bu? Kita mau. Tapi dokternya bagaimana kalau Jawabannya persuasi. tapi kan kalau dia sih Skor terakhir kita putih, pink 100, putih 300, merah 600, kuning 400. Kita diskusi terakhir siapa impostor di antara kalian. Kalau impostornya nggak menjawab, berarti impostor yang menang berapapun poinnya. Tapi kalau impostornya terjawab, maka yang menang adalah kelompok merah dan putih. Menuduh itu tidak Oke, silakan bernegosiasi. Sudah. Kandidatnya siapa? Jadi siapa impostornya? Udah kayak hari sebelum aja. Oke, dari Ryan. Dia milih pink Bu. Pink. Dikarenakan katanya gerak gerik si Ataya. Gerak gerik Ataya katanya lihat Brian tuh. Ya. Oke, jadi kenapa saya pilih merah karena waktu buka mata itu saya ada yang lagi melek terus dia pura-pura tutup mata. Teman-teman, kalau kita voting dulu yang tadi kan dua nama ya, pink sama merah. Yang voting pink, tunjuk tangan. Pink. Yang merah, wah imbang. Ini kalau imbang gimana nih? Ini kalau disadarkan dulu. Karena negosiasi kita tidak berhasil, tidak menemukan titik tengah,
win-win solution yang tidak ditemukan, maka imposternya berhasil Aduh. impostor yang menang pada negosiasi kali ini yaitu tim merah. Dari tadi kita sudah simulasi tentang negosiasi, seperti apa sih sebenarnya negosiasi yang baik, karena tadi negosiasinya gagal karena tidak mencapai kesepakatan bersama, tidak ada win-win solution, dan akhirnya semua chaos tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan akhirnya impostor yang memenangkan pada pagi hari ini. Jadi boleh beri tepuk tangan untuk tim merah. Gue nggak nyangka. Ibu sudah kirimkan ke ketua kelas, ke Rama. Nanti teman-teman kerjakan bersama. Tapi karena waktu kita sudah hampir habis, nanti dikerjakan dulu di rumah. Kita akan bahas LKPD-nya di pekan depan tentang negosiasi. Ini ada contoh teksnya itu tentang anak yang minta uang tambahan saku ke orang tuanya. Ini sering terjadi kan ke kalian. Nanti kalian baca, ini untuk di rumah dulu kita selesaikan. Sampai sini ada pertanyaan kah sebelum kita tutup? Ada? Ada? Oke, ada satu orang yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah dipelajari? Apa manfaatnya? Terus buat diri kalian? Misalnya dari pelajarannya teks negosiasi, berarti teks negosiasi itu pasti kita tentang kayak teks tawar menawar, terus perlu kesepakatan antara keduanya, terus unsur-unsurnya juga dipelajari hari ini, sama kayak tujuan-tujuannya dan yang lain-lain. Terus tadi juga kita main kayak mengasih itu, dan yang dapat dipelajari dari itu adalah jangan gampang percaya sama orang. Dan juga kayak jangan percaya sama orang yang nangis. Oke, sudah. Hari ini teman-teman, terima kasih Jessica. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang negosiasi, bagaimana teknik bernegosiasi supaya apa yang kita inginkan tercapai. Nah ternyata tadi apa yang kita inginkan tidak tercapai kan ya, karena jadi ada dua kubu yang berbeda jawabannya, yang satu merah, yang satu pink. Tidak berhasil negosiasinya, tapi nggak apa-apa. Ini jadi sebuah pembelajaran buat teman-teman supaya ketika kita menginginkan sesuatu, kita persuasif sebaik mungkin supaya apa yang kita inginkan itu bisa dapat dengan cara bernegosiasi. Seperti itu. Dari Bu Titi cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata atau hal yang kurang berkenan. Jangan ada pertikaian setelah ini. Jangan ada dendam di antara kita. Semua diselesaikan dengan cara adab, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Terima kasih atas atensinya, atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.